Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Ratusan warga Mimika berunjuk rasa di kantor DPRD, desak Bupati selesaikan masalah batas wilayah Kabupaten Deyai. Usai kematian ibu hamil, tim investigasi Mendagri bekerja cepat periksa rumah sakit yang tolak pasien. Industri kayu olahan berkembang, Pemprov ekspor 10 kontainer kayu ke Cina. Pengurusan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK secara full online di Polres Merauke hingga kini belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan belum turunnya petunjuk teknis secara menyeluruh dari pimpinan Pusat Polri. Menurut Kasih Humas Polres Merauke, Ibda Andre, terdapat sejumlah faktor yang membuat layanan SKCK online belum dapat diterapkan sepenuhnya. Salah satunya adalah kondisi masyarakat Merauke sebagian besar belum memiliki ponsel pintar. Ditambah lagi kendala keterbatasan pulsa data untuk proses pengisian formulir online. Pelaksanaan pembuatan SKCK secara full online untuk Polres Merauke belum mendapat Jukra atau STR dari Mabes Polri. Sedangkan pelaksanaan SKCK online dari Polres Merauke sudah membuat, namun minat masyarakat dalam 1 bulan hanya 10 orang yang membuat, sehingga masih banyak terkendala dari masyarakat. Yang pertama yaitu belum sepenuhnya masyarakat mempunyai HP Android dan memiliki pulsa data. Yang kedua, masyarakat masih senang membuat secara langsung, datang ke Polres Merauke untuk mengurus SKCK. Saat ini Polres Merauke masih memberlakukan pengurusan SKCK secara manual. Pemohon yang datang ke Mapolres berkisar 100 hingga 200 orang per hari. Polres juga sesekali melakukan pelayanan SKCK berjalan apabila terjadi lonjakan warga yang mengurus SKCK. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua mengirim 10 kontainer kayu olahan dari Pelabuhan Jayapura menuju Shanghai, Cina pada hari Selasa. Ini membuktikan industri pengelolaan kayu di Papua semakin berkembang. Kayu olahan ini merupakan produksi perusahaan yang melibatkan orang asli Papua di bawah pengawasan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan ekspor kayu olahan ini menunjukkan industri pengelolaan kayu di Papua mampu memenuhi permintaan pasar internasional. Selain itu, industri ini juga bermanfaat luas bagi masyarakat Papua karena menciptakan lapangan kerja bagi tenaga lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ekspor kayu olahan ini menjadi bukti bahwa Papua terus bergerak maju dan mampu mengambil peran strategis dalam rantai nilai global. Bila selama ini Papua lebih banyak mengekspor bahan mentah, maka langkah hari ini menunjukkan bahwa kita telah berhasil meningkatkan nilai tambah melalui proses pengelolaan yang lebih modern. Dari Cina langsung masuk. Jadi kita nggak lewat Surabaya. Kalau ini kan transitment, tapi semua dokumen ekspor semua sudah dilakukan di Jayapura, di Papua. Jadi tercatat ekspor dari Jayapura, Papua, Indonesia, begitu. Bukan dari Surabaya lagi yang ini. Berapa kali, Pak? Sini sudah keempat kali ini, ya kan? Dalam 2 bulan ini, ya kan, kita pecah 4 kapal, begitu. Cina masih menjadi salah satu negara tujuan utama ekspor kayu olahan dari Indonesia, termasuk Papua. Permintaan yang terus meningkat membuka peluang Papua untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan volume ekspor di masa mendatang. Pemerintah memastikan seluruh kayu olahan yang diekspor telah melalui tahapan pemeriksaan,
termasuk sertifikat verifikasi legalitas kayu. Pengawasan dilakukan secara ketat untuk mencegah perdagangan kayu ilegal. Hendra dan Rianto Naik melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Jumlah pengidap HIV di Kabupaten Merauke, Papua Selatan terus meningkat dan mengkhawatirkan. Data terbaru KPA Merauke menyebutkan hingga akhir Agustus 2025, jumlah pengidap HIV 152 orang. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke, Dr. Paul Kapalo mengatakan, pengidap HIV berasal dari berbagai kalangan, namun aparatur sipil negara merupakan kelompok yang terbanyak, disusul polisi dan tentara. Mirisnya lagi, kelompok pelajar kembali masuk dalam daftar penderita HIV tahun 2025 ini, dengan jumlah 7 orang. Data terakhir yang masuk ke kami bulan Agustus itu, kemarin masih kami tunggu data bulan September, sudah masuk 152 kasus baru selama 1 tahun terakhir ini. Sehingga memang kami KPA dengan kondisi yang ada dan melalui juga Ibu Ketua Harian, Ibu Wakil Bupati, berupaya untuk memperbanyak sosialisasi, baik dari segi anak-anak sekolah maupun masyarakat, dan melakukan pemeriksaan screening terhadap masyarakat Merauke. Untuk menekan angka penularan, KPA Merauke terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan bahaya HIV. KPA juga mengajak seluruh pihak, termasuk dunia pendidikan dan instansi pemerintah, untuk bersama menanggulangi penyebaran HIV di Merauke. HIV merupakan penyakit yang menular, salah satunya melalui hubungan seks. HIV bisa berkembang menjadi penyakit AIDS yang mematikan karena menyerang kekebalan tubuh seseorang. Hingga saat ini, belum ada obat atau vaksin yang ampuh untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit ini. Muhammad Ridwan dan Rianto Naik melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Masyarakat di Kabupaten Jayapura masih banyak yang belum tersentuh pelayanan kesehatan dasar. Di tengah kondisi tersebut, Polri tak hanya menjaga keamanan, tapi juga hadir membawa harapan melalui layanan kesehatan jemput bola. Jauhnya fasilitas kesehatan seperti puskesmas menjadi alasan Satgas Keladi Sagu Polres Jayapura bergerak. Sejak pagi buta, tim dokter klinik Polres Jayapura bersama tenaga kesehatan operasi Rasaka Kartens menyusuri sungai, melintasi jalan berbatu demi menjangkau warga di Kampung Toladan langsung ke rumah-rumah. Polisi secara khusus menyasar warga yang jauh dari Vaskes. Sesampainya di lokasi, mereka menemukan puluhan warga, mayoritas perantau dari Kabupaten Pegunungan Bintang. Hari-hari mereka diisi dengan berkebun. Namun di balik kehidupan sederhana itu, ternyata banyak yang menyimpan keluhan kesehatan. Ada bayi yang mengalami diare, anak dengan kaki luka, hingga ibu-ibu kekurangan vitamin. Seluruh warga diperiksa kesehatannya secara gratis. Meni Wisal, warga Toladan, tak kuasa menyembunyikan rasa haru. Baginya, kehadiran tim medis polisi adalah pertama yang pernah diterima mereka. Jarak ke puskesmas yang begitu jauh membuat mereka sangat mengandalkan layanan jemput bola seperti ini. Sangat terima dengan baik karena kekurangan kami dari sini jalan ke puskesmas sana juga terlalu jauh. Ya. Tapi sampai saat ini sudah pernah ada yang masuk ke sini, Kak? Belum. Ini baru pertama ya? Ini baru pertama kali. Karena kami sangat berterima kasih kepada Satgas apa namanya? Satgas Keladi Sagu Polda Papua. Keladi Sagu Polda Papua, Bapak Ibu yang sedang ada melayani kami pesan juga untuk ke depan nanti datang seperti itu lagi melayani kami supaya kami masyarakat yang tidak hadir pada hari ini juga mereka bisa datang untuk periksa begitu. Merasa bersyukur dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas pelayanan Ibu dari pihak Polda. Kami di sini kan namanya warga kan sebagai kekurangan, jadi paling tidak kalau ada kunjungan dari ibu-ibu orang atau bapak dari Polda, kami rasa bersyukur sekali yang tanpa kami tidak bisa balas, cuma Tuhan yang akan membalasnya.
Satgas Keladi Sagu juga menyalurkan obat-obatan, multivitamin, dan edukasi kesehatan langsung diberikan di tempat. Warga bahkan menyampaikan permintaan tambahan, termasuk kebutuhan kelambu dari Dinas Kesehatan. Semua itu banyak sekali penyakit. Hanya pada saat ini yang kami fokuskan itu pada yang pertama malaria, kemudian ada cacingan, sakit kulit, infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, kemudian yang satu lagi adalah stunting. Nah, pada kenyataannya di masyarakat pada saat kita turun lapangan itu bukan hanya penyakit itu saja yang kita temui. Salah satunya itu penyakit yang sering terjadi pada orang tua seperti sakit gula. Kondisi minimnya akses kesehatan di Papua menegaskan bahwa operasi Rasa Kakarten Satgas Keladi Sagu adalah program yang sangat dibutuhkan. Kehadiran mereka menjadi jembatan agar warga terpencil yang benar-benar membutuhkan pelayanan dapat terlayani. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Penolakan pasien yang terjadi di beberapa rumah sakit di Jayapura, Papua membuat manajemen RSUD Merauke mengambil pelajaran. RSUD Merauke yang merupakan salah satu rumah sakit terbesar di Papua Selatan menegaskan bahwa sejak beroperasi hingga saat ini manajemen tidak pernah sekalipun melakukan penolakan terhadap pasien yang datang dalam kondisi apapun. Direktur RSUD Merauke, Dr. Dewi Wulandari mengatakan pihaknya selalu menempatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama. Karena itu, setiap pasien tetap dilayani meskipun datang tanpa membawa uang sepeser pun atau kelengkapan administrasi. Direktur RSUD juga menegaskan bahwa persoalan administrasi merupakan hal yang bisa diselesaikan kemudian. Sementara menolong pasien adalah hal yang utama dan tidak bisa ditunda. Untuk penolakan seperti itu kami tidak, karena secara prosedur kami dilarang untuk melakukan penolakan, kecuali memang tempat tidur atau jumlah tempat tidur di IGD penuh, itu kami mohon maaf. Bekerja di RSUD merupakan panggilan jiwa untuk melayani sesama sehingga seluruh tenaga kesehatan di rumah sakit wajib melayani apalagi pasien dengan kondisi darurat. Direktur RSUD Merauke juga mengingatkan nakes di rumah sakit agar menjadikan peristiwa kematian ibu hamil di Jayapura sebagai pelajaran bersama bahwa nyawa sangatlah penting dan tidak bisa ditawar-menawar. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Keluarga Irene Sokoi masih diliputi duka mendalam. Sang ipar, Alfonsina Kabay, menceritakan kronologi lengkap yang dialami Irene hingga akhirnya meninggal bersama bayi dalam kandungannya setelah tidak mendapat pelayanan medis di sejumlah rumah sakit. Ditemui di rumah duka di Kampung Hobong, Sentani, Kabupaten Jayapura, Alfonsina menjelaskan kejadian bermula Minggu siang saat Irene mulai mengalami kontraksi kuat. Keluarga segera membawanya ke RSUD Yowari menggunakan speedboat karena akses dari kampung ke kota cukup sulit. Saat tiba, Irene masih berbicara meski dalam kesakitan. Di RSUD Yowari, perawat menyampaikan posisi bayi tidak baik dan ukuran janin terlalu besar untuk persalinan normal. Keluarga diminta menunggu dokter kandungan. Namun menurut Alfonsina, waktu terus berjalan tanpa ada tindakan medis yang kuat. Menjelang larut malam, keluarga mendesak surat rujukan karena kondisi Irene makin memburuk. Nafasnya sesak, tubuhnya semakin lemas. Administrasi berjalan sangat lambat dan surat rujukan baru diterbitkan sekitar pukul 1 dini hari. Dari sana, keluarga membawa Irene ke Rumah Sakit Dian Harapan Waena. Namun pihak rumah sakit menyatakan tidak dapat menerima pasien dalam kondisi seperti Irene. Keluarga lalu berlari lagi ke RSUD AB Pura. Di tempat ini, mereka kembali ditolak. Petugas menjelaskan ruang operasi sedang direnovasi dan tidak bisa menangani operasi darurat. Belum menyerah, keluarga menuju rumah sakit Bayangkara.
Di sana mereka diminta membayar uang muka kamar karena kamar yang ditanggung BPJS disebut penuh. Setelah 4 rumah sakit tidak memberikan kepastian, keluarga membawa Irene ke RSUD Dok 2 Jayapura sebagai harapan terakhir. Namun kondisi Irene saat itu sudah sangat kritis. Di perjalanan, menurut Alfonsina, tubuh Irene mulai dingin dan perutnya tak lagi menunjukkan gerakan. Keluarga tidak mencari masalah, mereka hanya mencari pertolongan. Ia menilai penolakan berulang yang terjadi adalah bukti kegagalan sistem pelayanan kesehatan. Keluarga berharap pemerintah mengusut tuntas kejadian ini agar tidak terulang pada ibu-ibu lain yang membutuhkan pertolongan darurat. Jadi keluarga tidak mau salahkan siapa-siapa, tidak. Yang kita tanyakan ini soal rujukan itu dan kenapa sampai bisa tolak dan berapa rumah sakit karena sudah semakin viral, banyak yang mau kasih masukan. Jadi kita keluarga hanya mungkin mau proses tuntut, mungkin saya secara pribadi sebagai ipar, saya mungkin tidak bisa bicara. Kita serahkan ke mama mantu dari korban, mama dari korban untuk sama suami. Untuk proses kedepannya seperti apa, mungkin kita keluarga tidak bisa putuskan. Tapi karena puji Tuhan banyak orang yang menyuarakan, akhirnya sudah viral kemana-mana. Kematian Irene Sokoy menjadi pelajaran bagi tata kelola fasilitas kesehatan di Papua. Presiden Prabowo telah memerintahkan Mendagri dan Menkes untuk melakukan audit investigasi terhadap sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menolak Irene. Jika terbukti ada pelanggaran, rumah sakit yang menolak pasien akan diberi sanksi tegas dari Kemenkes. Ari dan Riantonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Pemerintah pusat terus mengusut dugaan kasus penolakan sejumlah rumah sakit terhadap pasien hamil di Jayapura, Papua. Atas perintah Presiden, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah Provinsi Papua mengirim tim investigasi untuk mengaudit 4 rumah sakit yang diduga terlibat kasus ini. Tim Kemendagri menggelar rapat di kantor gubernur. Tim terdiri dari 8 orang, mereka akan memeriksa 2 rumah sakit, yakni RSUD Yowari dan RSUD Abepura, terkecuali rumah sakit swasta dan rumah sakit Bayangkara milik Polri. Tim dari Inspektorat ada 8 orang untuk melakukan pemeriksaan PDTT, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Jadi ada objek yang harus kita lakukan pemeriksaan. Ya, selain pihak rumah sakit, pihak mana lagi yang akan dipanggil untuk rumah sakit? Kemudian perkembangan nanti kita lakukan perkembangan apa hasil dari rumah sakit, baru kita lakukan pengembangannya, yaitu Dinas Kesehatan, kemudian rumah sakit. Komisi 13 DPR RI juga menyorot kasus ini. Tony Tesar menilai rumah sakit tidak hanya melakukan malpraktik, namun juga melanggar HAM, sehingga kepolisian harus memprosesnya secara hukum. Artinya bahwa 4 rumah sakit, ya terlepas dari apa yang sudah disampaikan di media bahwa ada keterbatasan, ada petugas dokter yang tidak ada di tempat, itu bagian dari satu kondisi di mana kita di Papua saat ini terjadi keterbatasan atau kurang serius, katakan begitu, kurang perhatikan bagaimana pelayanan kesehatan yang baik. DPR meminta Kementerian Kesehatan membenahi sektor kesehatan di Papua dengan menempatkan dokter spesialis di Papua dengan jaminan keamanan dan kesejahteraan yang memadai. Nasib tragis menimpa Irene Sokoy. 4 rumah sakit di Jayapura pada 17 November lalu menolak wanita ini untuk bersalin. Akhirnya Irene dan anak yang dikandungnya meninggal dunia. Kasus ini mendapat sorotan luas masyarakat dan Presiden yang meminta untuk mengusut kasus ini. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Dampak dari pelaksanaan operasi Zebra Kartens 2025 di Merauke mulai terlihat. Jumlah warga yang mengurus surat izin mengemudi atau SIM di Satlantas Polres Merauke meningkat.
Sebagian besar dari mereka merupakan pengendara yang terjaring dalam razia operasi zebra dan kedapatan tidak memiliki SIM. Akibatnya, mereka harus menerima tilang. Kondisi ini menjadi fenomena berulang setiap tahun, di mana banyak warga terjaring hanya karena belum memiliki SIM resmi. Operasi zebra telah dilaksanakan selama 10 hari ini, dan kemudian untuk masyarakat yang melaksanakan pembuatan SIM atau pengurusan dalam hal SIM, tentu terjadi peningkatan karena hari ini banyak mayoritas di masyarakat Merauke yang belum memiliki SIM ataupun banyak yang SIM-nya mati. Jadi beberapa hari ini setelah kita laksanakan operasi, kita mendapati terjadi peningkatan masyarakat Merauke yang mengurus SIM. Polisi mengimbau warga segera mengurus SIM apabila belum memilikinya. Kepemilikan SIM tidak hanya untuk menghindari tilang, tetapi juga demi keamanan berkendara dan agar aktivitas masyarakat tidak terganggu saat operasi lalu lintas dilaksanakan. Muhammad Ridwan Daryantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pekan Olahraga Provinsi Papua Selatan kedua resmi digelar. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo resmi membuka ajang olahraga terbesar di wilayah Papua Selatan. Porprov Papua Selatan kedua diikuti 4 kabupaten, yaitu Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul. Sebanyak 1.300 atlet, pelatih, dan ofisial terlibat dalam kompetisi di 14 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Porprov kali ini. Kita atlet 281, sedangkan pelatih dan ofisial 34 dan 54. Total kita adalah 369. Nah, target sendiri untuk Kabupaten Merauke, apakah juara umum kah atau juara satu? Target kita akan kembali untuk merebut juara umum. Juara umum ya. Target kami dari Bovendigul ketika melihat daripada Porprov pertama. Kami memperoleh medali-medali melewati beberapa cabang, terutama di dalam catur, kemudian biliar, kemudian tenis meja, dan bulu tangkis. Ya, dari semua cabang yang diperlombakan atau dipertandingkan dari 13 cabang, sesuai dengan keputusan dari KONI Provinsi, dari 14, namun kami bisa ikut 13 cabang. 13, dengan target emas itu beberapa cabur. Pertama karate, silat, biliar. Itu target kita untuk mendapat emas. Untuk Porprov yang kedua tahun 2025. Porprov kedua berlangsung hingga 30 November mendatang. Pemerintah Papua Selatan berharap dengan adanya kejuaraan ini dapat melahirkan bibit atlet berprestasi yang mampu mewakili daerah hingga ke tingkat nasional. Muhammad Ridwan Daryantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan warga Mimika menggelar aksi demo damai di kantor DPRD Mimika pada hari Rabu. Aksi digelar untuk mendesak pemerintah menyelesaikan persoalan tapal batas antara Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Deyai. Tuntutan itu muncul karena terjadi perselisihan tapal batas yang memicu bentrokan antar warga di Kampung Kapiraya dan menyebabkan sejumlah rumah dibakar. Massa juga meminta pemerintah daerah menutup lapangan terbang di Kampung Kapiraya. Menurut mereka, kehadiran Lapter tersebut memudahkan mobilisasi massa dari Kabupaten Deyai yang diduga untuk mencaplok batas wilayah Mimika. Yang sementara mencaplok wilayah hukum adatnya wilayah Kamoro itu kami minta supaya gubernur dan para bupati Mimika, semua bupati bisa kami minta duduk di DPR Kabupaten Mimika untuk kita bicara mengenai tapal batas. Itu poin ketiga. Poin yang keempat, saya pikir saudara-saudara kami juga harus sadar, jangan rakus dong, ya. Saya penegasan saya, jangan rakus. Datang caplok orang punya daerah di sini. Ini ada kepunyaan orang, itu orang Mimika punya. Aksi massa diterima langsung oleh Bupati Mimika dan anggota DPRD. Aksi demo berlangsung damai dengan pengamanan ketat dari aparat keamanan. Sesudah penyampaian aspirasi dan mendapat tanggapan, massa akhirnya membubarkan diri. Igobat Momolin dan Daryantonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambi.